Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dumadi, rahayu rahayu rahayu. Ini permisa senjawa. Saya akan bercerita tentang pengalaman saya semenjak saya ikut di dunia malam lah, atau kegiatan malam dengan keinginan sendiri. Di sini saya mau bercerita tentang saya dulu ikut uji nyali, dan di situ saya dulu tuh penasaran gimana sih uji nyali itu, atau apa yang saya rasakan gitu kan. Kok nyampe orang-orang yang saya lihat tuh di YouTube sebelah kan, atau channel sebelah itu serem banget gitu kan. Makanya saya di situ tertarik untuk ikut mencoba atau ikut langsung terjun lah di situ, karena saya orang tipenya penasaran gitu mas. Daripada saya di situ nggak langsung terjun kan, semakin penasaran gitu. Dan alhamdulillah saya ikut di situ. Waktu itu saya lagi uji nyali di sebuah tempat di gedung. Itu udah lama sekali terbengkalai gedung itu di daerah Jakarta. Dan mohon maaf saya nggak bisa menyebut nama gedung itu tersebut ya, karena dari pihak sebelah lah yang nggak ingin untuk disebut gedung itu gitu. Di situ saya datang ke situ jam 8 mulai untuk perizinan kan di situ. Terus mulai singkat cerita nyampe jam 1 tuh udah standby di lokasi. Wah, dan baru masuk itu rasanya udah nggak karuan. Ya bilang takut ya takut, cuma saya rasa penasaran saya ini masih menggebu-gebu gitu, masih pengen tahu gitu. Yang saya rasakan, bukan saya untuk menantang hal-hal seperti itu ya. Perlu digarisbawahi di sini. Saya ingin menyoba gitu kan. Kalau nggak menyoba kan memang nggak tahu gitu. Saya di situ untuk menyoba. Nah, pas jam 1 dari pihak kru meninggalkan saya di suatu tempat gedung itu sendirian. Dan saya pun ditemenin sama kamera waktu di situ. Saya ditemenin sama kamera satu doang, dan itu pun jaraknya udah jauh sekali jaraknya sama tempat kru yang datang, yang ikut gabung gitu kan. Itu emang jauh. Dan kejadian jam 1 lewat 45 menit kalau nggak salah itu saya tuh udah merasa merinding, udah merasa nggak nyaman di situ, udah rasa hawa takut udah mulai timbul lah di situ saya. Dan pas jam 2:30 di situ saya ada sosok bayangan gede gitu, entah itu apa yang di situ, gede besar, dan suaranya juga kayak gimana ya, kayak orang manggil gitu, perlahan untuk memanggil. Wah, ini terus makin di situ makin udah nggak karuan itu pikiran saya tuh, ini masih bertahan atau masih lanjut gitu kan. Alhamdulillahnya saya di situ masih bertahan.
jam 3:20 di situ ada sosok lagi bayangan putih. Wah, ini apa lagi nih? Saya udah mulai, udah saya dekatin itu kan. Terus semakin saya dekatin kok malah semakin dekat gitu loh. Padahal ya hanya penasaran. Saya kan pakai apa ya, kalau bahasa Jawanya itu uplik mas, pakai uplik. Di situ penerangan itu doang, uplik sama kamera doang. Kamera itu pun juga jauh kan. Di situ pakai uplik. Wah, itu sekelebatan bayangan, ada sosok gede. Dan akhirnya saya mendekati, dia malah semakin mendekat. Di situ saya udah pikiran udah kemana-mana, udah ini lanjut nggak, dan akhirnya nyerah. Saya di situ nyerah, saya teriak-teriak minta tolong sama kru kan, namanya kru kan masih jauh. Ini kalau semakin saya teriak-teriak nanti krunya kan otomatis jauh mas. Itu saya ya agak lama lah gitu loh untuk menjemput saya di lokasi tersebut. Wah, emang benar-benar sih, kalau emang belum merasakan, itu rasa penasarannya masih ada. Makanya saya itu alhamdulillah untuk merasakan, untuk ikut menyoba uji nyali di situ. Dan nyata itu mas, rasanya emang benar-benar nyata. Apalagi udah sendirian, udah di situ emang udah hidup ya sendirian lah, merasa kayak di hutan gitu. Orang nggak ada siapa-siapa kecuali saya sama kamera doang, sama ceplik gitu ya, kalau bahasanya Jawa ceplik sih. Itu terus nggak lama kemudian saya dijemput oleh kru, dan saya dijemput sama kru. Itu nggak lama kru datang, ada suara lagi mas di situ, kayak barang-barang jatuh gitu. Cuma padahal di situ tuh yang namanya gedung tapi kayak basement gitu loh. Emang bener-bener kosong, kayak basement di situ. Kayak ada barang-barang yang jatuh atau dilemparkan gitu. Cuma saya lihatin nggak ada. Terus ada teman saya yang nggak kedengeran juga suara itu. Apa mungkin saya doang gitu kan? Nah di situ saya komunikasi sama kru kan, ini kok bisa begini ya? Apa di sini emang angker? Apa emang gimana? Sebenarnya sih dari awal saya udah dijelasin, mas di sini tempatnya kayak tinggi sosok gede. Kayak gitu dari awal tuh sudah saya dijelasin sama kru. Dan di situ pun saya juga ya gimana ya, kalau belum merasakan kan masih penasaran mas, masih penasaran. Dan saya coba emang gitu, yang saya rasakan cerita yang tadi tuh emang bener-bener nyata. Dan emang makhluk itu adalah kalau menurut saya yang nggak kasat mata gitu ya. Asalkan kita nggak ganggu juga biasa aja. Cuma ya emang karena saya sendiri yang penasaran untuk mengikuti uji nyali peserta di situ. Itu yang pertama mas. Terus yang kedua tuh ada lagi di daerah rumah kosong. Waktu itu tuh sebuah kos-kosan ya di wilayah Jakarta juga sih. Mohon maaf saya nggak bisa menyebut namanya juga. Itu ada, dan barang-barang pun juga masih ada di tempat kos-kosan itu juga. Maaf nih saya ngerokok dulu mas ya, biar santai, biar nggak tegang ya. Saya sambil rokok-rokokan. Wah di situ emang bener-bener inilah.
Ini saya lanjutin lagi ya, di tempat kos-kosan atau terbengkalai lah. Cuma di situ emang dulunya ditempatin, dulunya setiap ada orang yang menempatin di situ, dia sering-sering nggak betah atau nggak kerasan gitu loh. Bahasa Jawanya nggak kerasan ya. Kalau bahasa Indonesia nggak betah lah tinggal di situ gitu. Ada yang sering jahilin, ada yang sering musikin gitu di tempat kos-kosan itu. Dan saya ingin mencoba lagi tuh di tempat situ. Penasaran saya masih timbul lagi di kos-kosan itu. Dan akhirnya saya jam 10 koordinasi sama kru Cinyali, dan saya dijemput di tempat saya ya, istilah emang waktu itu emang sejalan arahnya kan di tempat saya mencoba lagi untuk jam 12 malam. Waktu itu jam 12 malam saya mencoba di suatu kamar yang dimana itu masih ada barang-barangnya mas, bahkan masih ada jaket, masih ada baju, lemari pun juga masih ada di situ. Wah, ini masih ada, cuma kok nggak pada berani. Bener, baru saya di situ diterangin sama kru ada barang jatuh. Entah itu barang kayak apa ya, kayak gelas cuma bentuk kayak guci gitu loh mas, jatuh pecah. Itu baru dijelasin sama kru di situ. Wah, saya tambah merinding nih, kok belum uji nyali mulai udah ada barang jatuh ya, udah hawanya udah nggak karuan lah di situ. Saya ditanya sama kru, mas apa tetap masih lanjut apa enggak gitu kan. Saya tetap konsisten, lanjut mas, entah gimana pun apa kejadiannya di sini, entah yang saya rasakan apa gitu kan, saya tetap masih lanjut di situ, masih lanjut. Saya ditinggal sama kru tuh waktu itu di lantai 3 ya. Di lantai 3 waktu itu, di lantai 3 di kos-kosan. Saya ditinggal ada 6 sekitar 40 pintu kosan lah mas, cuma di situ kosong semua, nggak ada yang ngisi sama sekali, kosong, bener-bener kosong.